الدين الحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الإكرام بربوبيته وجلاله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى من سائر الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه من جميع الأمات. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا مأموراته واتركوا منهياته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saudara-saudaraku jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita tundukkan jiwa dan raga kita ke hadirat Allah yang Maha Agung. Kita hilangkan jauh-jauh sifat angkuh dan sombong yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, apapun keagungan kita, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun kita tetaplah kecil, kita tetaplah fakir, kita tetaplah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah hamba Allah yang tidak diciptakan olehnya kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita berpuasa Arafah, kita berkurban, dan saat ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha, tidak lain merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sholat Id rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita hiasi hari raya dengan takbir, kita awali sholat dengan takbir, kita mulai azan dengan takbir, kita buka iqamah dengan takbir. Dengan takbir kita mulai kehidupan, yakni saat baru terlahir ke dunia, kita diazani di telinga kanan dan diiqamati di telinga kiri dengan permulaan Allahu Akbar. Ketika berdiri untuk sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Manakala hendak menyembelih hewan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa bertahlil dan bertakbir. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus tahu bahwa syiar kita adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar bukanlah hanya sekedar ucapan dan bukan pula sebatas syiar agama yang kita populerkan, namun lebih daripada itu, makna Allahu Akbar mestilah masuk dalam hati kita dan mengilhami setiap langkah kita. Dengan mengucap Allahu Akbar, haruslah kita pahami dan kita sadari bahwa dunia dan seisinya itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manakala demi mendapatkan kepentingan harta kita korbankan agama, untuk kepentingan kekuasaan kita korbankan agama, untuk kepentingan dunia kita korbankan agama, maka itu menunjukkan ucapan Allahu Akbar barulah sampai ke tenggorokan kita. Maknanya belum menjiwai setiap langkah kita. Kita masih menganggap ada yang lebih besar dari Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Mestinya harta yang kita miliki, kekuatan dan kekuasaan yang kita punyai, semua diarahkan sesuai ajaran Islam untuk menggapai ridho dan rahmat Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku muslimin, sidang sholat Id rahimakumullah. Allah SWT selalu mengaitkan hari raya umat Islam dengan ibadah fardu yang dilakukan sebelumnya. Idul Fitri didahului dengan ibadah puasa Ramadan. Setelah selesai menahan lapar dan dahaga, meninggalkan makan minum dan menahan syahwat semata-mata karena Allah SWT. Kemudian Allah datangkan Idul Fitri sebagai hadiah. Sedangkan Idul Adha diawali dengan ibadah haji setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Dalam melaksanakan ibadah haji, semua menanggalkan gemerlap perhiasan dunia, mengenakan pakaian putih sama seperti kain kafan adanya. Tidak ada perbedaan antara dewasa dan anak-anak, antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat jelata. Semua mengenakan pakaian yang sama di hadapan Allah SWT.
semua memenuhi undangan Allah dengan panggilan yang sama, agama yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, dan kitab yang sama. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Pada titik ini semua sadar bahwa di hadapan Allah SWT semua adalah sama. Yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan masing-masing. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 13, Inna akrakum minallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah ibadah haji, Allah memberi kita hari raya Idul Adha, dan setelah ibadah puasa Ramadan, Allah memberi hadiah kita hari raya Idul Fitri. Hari raya kita selalu didahului dengan pelaksanaan ibadah sebelumnya. Oleh karena itu ada dua keistimewaan khusus hari raya kita. Pertama, hari raya kita merupakan hari raya ketuhanan atau Id Robbani. Id tidak bermakna lepas dari segala aturan syariat, juga bukan bermakna memutus hubungan dengan Allah SWT, tetapi merupakan momentum untuk menyambung hubungan baik dengan Allah SWT, pencipta alam semesta. A'yadun ayat Rabbaniyah, a'yadun mawsulatal hiba billahi ta'ala. Oleh karena itulah kita rayakan dengan takbir dan sholat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan dengan melakukan kemaksiatan seperti mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya yang justru menjauhkan kita darinya. Kedua, hari raya kita merupakan hari raya kemanusiaan, Id Insani. Pada hari raya Islam selalu mengingatkan bahwa orang yang sudah soleh tidak hanya cukup menjalin hubungan dengan Allah dengan serangkaian ibadah madhab, namun juga harus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Pada hari raya Idul Fitri, Islam mengajarkan ibadah sosial dengan mewajibkan membayar zakat fitrah. Pada hari raya Idul Adha ini, Islam mengajarkan mengajukan ibadah kurban. Allah telah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, Man kana lahu sa'atu wa lam yudai fala yaqrabanna musallana. Orang yang memiliki kelapangan rezeki namun ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah Islam. Islam bukanlah ketika engkau makan enak sendiri tanpa peduli dengan orang lain kelaparan. Bukan pula ketika engkau berumah mega namun tetangga kehujanan karena rumah bocor tak mampu memperbaiki. Islam tidaklah seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Laisa bil mu'minin lazi yabiltu sab'ana wa jaruhu ja'li'un illa janbi wa huwa ya'lamu bi. Bukanlah mukmin yang sempurna seseorang yang bisa tertidur lelap dalam kondisi kenyang sementara ia tahu tetangganya dalam keadaan kelaparan. Jika mampu berkorban dengan kami, maka berkorban dengan kami. Bila mampu berkorban dengan sapi atau kerbau, maka berkorban dengan sapi atau kerbau. Kambing cukup untuk berkorban 1 orang dan sapi korban cukup untuk 7 orang. Perlu saya ingatkan kepada jemaah sekalian bahwa korban itu bukan hanya seumur hidup sekali, tetapi setiap tahun bagi kita yang mampu. Dan kurban itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, tetapi untuk orang yang masih hidup. Kita sering mendaftarkan hewan pada korban, ini kurban untuk ayah saya dan ibu saya yang sudah meninggal. Itu merupakan bukan kekeliruan. Tapi kalau orang tua kita mau ini cukup disedekahkan saja atau diinfakkan saja, bukan untuk dikorban. Ketika tidak mampu melakukan yang maksimal dengan berkurban dengan kambing ataupun sapi, maka jangan tinggalkan yang minimal, yaitu bersedekah dengan yang mampu dilakukan, seperti berbagi daging ayam ataupun daging yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawab sholat Idul Adha rahimakumullah. Berkurban dengan makanan merupakan salah satu ibadah sosial yang dicontohkan Islam dalam hari raya Idul Adha ini. Tentu hal ini harus menjadi pendorong kita untuk melakukan ibadah sosial lain dan tidak hanya saat hari raya. Banyak hal yang bisa kita lakukan seperti berbagi makanan kepada tetangga dan lain sebagainya. Jemaah salat Id rahimakumullah, ada satu hal yang sering terlupakan oleh kita karena kesibukan kerja, sibuk mengurus istri, anak-anak dan keluarga sehingga orang tua terlupakan.
Orang tua adalah yang terpenting dalam hidup kita. Mereka orang pertama yang menyapa kita di dunia, merawat kita dari bayi, mengajari berjalan hingga kita bisa berlari dan menjadi diri kita sendiri. Seorang ibu dan ayah akan memberikan segalanya untuk anak mereka. Bahkan jika mereka harus menukar nyawanya sekalipun agar anaknya bisa hidup, orang tua akan melakukannya tanpa merasa ragu sedikit pun. Jasa orang tua kepada kita terlalu banyak, saking banyaknya hingga mustahil untuk kita balas, saudara-saudaraku. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kita punya atau apapun yang kita miliki, itu tidak akan bisa membalas 1% dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua pada diri kita. Namun meski kita tidak pernah bisa membalas apa yang sudah dilakukan kedua orang tua kita, paling tidak kita bisa membahagiakan mereka, terutama di masa-masa tuanya. Bicara soal membahagiakan orang tua, semua agama meminta kita untuk selalu berbakti dan menyayangi orang tua. Dalam ajaran Islam terutama, orang tua adalah orang yang sangat penting, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita. Maka tidak peduli seberapa banyak amalan seorang, mereka tidak akan pernah masuk surga jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua menjadi salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Saking pentingnya perintah ini, Allah SWT bahkan menyebutkannya dalam beberapa ayat Al-Quran. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang mengatakannya dalam berbagai hadis. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu patuh kepada orang tua. Salah satu bentuk patuh ini adalah tidak pernah membantah omongan orang tua. Jangan membantah. Kita bahkan dilarang mengatakan saat orang tua meminta bantuan kita. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau meminta keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rasulullah SAW meminta umatnya untuk bersikap baik kepada orang tua, terutama ibunya. Rasulullah SAW bahkan mengulangi perintah ini sebanyak 3 kali untuk menekankan betapa seriusnya perintah ini, sekaligus juga menegaskan betapa tingginya derajat seorang ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku lakukan dengan baik? Rasul pun menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Kita selama ini beranggapan bahwa membunuh atau menyekutukan Allah SWT sebagai dosa besar. Padahal durhaka kepada orang tua juga membuat kita diganjar dosa yang sangat besar. Seseorang yang durhaka kepada orang tua bahkan terancam masuk neraka jika dia tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Bicara soal membahagiakan orang tua, kebanyakan orang akan langsung mengaitkannya dengan materi. Sebagai anak sudah kewajiban kita untuk merawat ayah dan ibu saat mereka sudah tua. Namun pada dasarnya, materi bukanlah satu-satunya jalan untuk membuat mereka bahagia. Lebih dari itu, membahagiakan orang tua bisa dilakukan dengan berbagai hal sederhana. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tua kita bahagia? Pertama, ajaklah ngobrol mereka. Karena orang tua sering merasa kesepian karena anaknya terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak memiliki waktu untuk mengobrol dengannya. Kemudian dengarkan nasihat mereka. Orang tua mungkin tidak sepenuhnya mengerti masalah atau pekerjaannya, tetapi percaya deh, mereka akan selalu berusaha untuk memberikan nasihat terbaik untuk anak-anaknya. Dengan mendengarkan nasihatnya, kamu bukan hanya membuat orang tua bahagia, lebih dari itu orang tua akan merasa sangat dihargai oleh anaknya. Sekali-kali bawakan makanan kesukaannya, tidak hanya membelikan makanan kesukaannya. Ada baiknya kalau kita juga makan bersama mereka. Kegiatan seperti ini sekilas mungkin terlihat sangat sepele, namun bagi orang tuamu, bagi ayah dan ibumu, makanan dan momen makan bersama adalah hal yang sangat membahagiakan mereka. Kalau kalian tinggal berjauhan dari orang tua atau memiliki banyak kerjaan yang membuatmu tidak sempat untuk mengobrol dengan orang tua secara langsung, namun kamu selalu bisa menyiasati hal ini dengan berbicara melalui telepon. Saat ini sudah canggih sekali, ada namanya video call dan sebagainya. Kamu bisa menelpon mereka sela-sela waktu istirahat kamu, atau bisa juga malam hari setelah kamu pulang kerja.
Sempatkan untuk menelpon ibu dan ayahmu dan menanyakan apa kabar ayahanda, apa kabar ibu. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam jika tidak ingin. Cukup seluruh sampai 30 menit bicara lewat telepon sudah cukup membuat mereka merasa tenang karena anaknya baik-baik saja di perantauan. Sesibuk apapun pekerjaan kamu di luar kota, kamu pasti memiliki hari libur yang panjang, entah itu libur hari raya, tahun baru atau cuti. Di waktu kosong seperti ini, ada baiknya kalau kamu pulang kampung dan bertemu dengan orang tuamu. Mereka tidak selalu mengungkapkannya, sudah menjadi bawaan orang tua untuk merindukan anaknya, dan kedatangan kamu yang tiba-tiba sudah cukup untuk membayar rasa rindu yang mereka rasakan selama kamu jauh darinya. Orang yang sudah tua, hatinya cenderung lebih sensitif. Segala perkataan dan perbuatan akan dimasukkan ke hati. Apa yang menurut kamu biasa saja dianggap sebagai hal yang serius oleh mereka. Nah, perasaan yang sensitif ini membuat kita harus ekstra hati-hati saat bicara dengan mereka. Pastikan kamu selalu bicara dengan nada lemah lembut dan hanya menggunakan kata-kata yang baik dan menyenangkan. Hindari hal-hal yang membuat mereka tersinggung, apalagi sampai sedih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak luput dari berbagai masalah. Tentu saja, saat kamu sedang ada dalam masalah, orang tua akan selalu siap memberikan pendapatnya. Meski pendapat mereka kadang tidak sesuai denganmu, tidak berarti kamu boleh menolaknya secara terang-terangan. Apalagi sampai berdebat dengan mereka. Bagaimanapun, kamu harus menghormati pendapat mereka. Bahkan jika pendapatnya tidak sesuai sekalipun, kamu tetap bisa menghormati dan mengucapkan terima kasih atas nasihat ibu dan ayahmu. Saat masih kecil, orang tua kita berbanting tulang siang malam hanya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Sedihnya, ketika sang anak sudah dewasa, mereka tidak melakukan hal yang sama. Parahnya lagi, banyak anak justru meninggalkan orang tuanya dalam kesulitan. Ada yang dititipkan di panti jompo karena tidak mau memelihara orang tuanya. Jangankan merawat, datang menjenguk pun tidak pernah dilakukan. Kamu tentu saja tidak boleh bersikap begini. Sebagai anak, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat dan memenuhi kebutuhan ibu dan ayah saat mereka sudah tua. Dan percaya atau tidak, apa yang kita lakukan kepada orang tua kelak akan dilakukan oleh anak kita kepada kita. Jika sekarang kita bersikap baik kepada orang tua, anak kita pun akan memperlakukan kita dengan sangat baik saat usia kita sudah senja. Namun jika sekarang kamu membuat orang tua sedih, bahkan menelantarkan mereka, kelak anakmu akan melantarkan kamu di hari tua. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku, jemaah sholat rahimakumullah, demikianlah Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya tekun ibadah secara langsung kepada Allah Taala, namun juga menuntut kita agar peduli dengan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua untuk bersama-sama mendapat ridho dan rahmat Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruna wa ala taufiqi wa imtinah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ina ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha firman amara wa tahu amma wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa ala wa ambikati sahabati wa tabi'in tabi'in wa tabi'in tabi'in ta'ubi sani ila yaumiddin wa dhallanna nahmahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islami wal muslimina wa azil zikra wal musiki wal nusul ibadaka muwahidiyya wal sulman nasruddin wa zulman wazana muslimina wa damir a'dadin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anna al-bala wal wabal wa zalzina umiyan wa su'al finati wal mi'an ma dara minha wa ma batan waladina Indonesia usah wasilul buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna muslimin. Ya Allah ya Rahman, limpahkanlah rahmat dan rahimmu, tunaikanlah hidayahmu sehingga kami dapat meraih keridhaan-Mu. Hanya kepada Engkau lah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Kau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali dari hidayah-Mu. Ya Allah ya Rahim, kami mempersembahkan kehadiran-Mu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan tulusnya pemberian dan kasih sayang-Mu yang tiada terhingga banyak dan kami tidak mampu memperhitungkannya. Ya Allah ya Rabb, perkenankan kami untuk sampai ke tanah suci-Mu Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan Arafah untuk menjadi tamu-Mu menjalankan ibadah umrah dan berhaji. Berikanlah kami rezeki yang luas untuk menggapai haji mabrur. Anugerahkan ridho dan sayangilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa idzal qurba wa idzal fasal muqarrabat. Yazkuru lakum tadhakkarun wa zikrullahi yadhkurukum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil